Ya, nama saya Bapak Sarki, bertempat di Lebak Banten, PKDM, Pemuga, iya, perbaikan jalan sampai ke sono. Ya, Ya. minta tolong ya, Bapak KDM. Di sudut barat Jawa Barat, ada sebuah batas yang kini berubah menjadi harapan. Jalan Poros Cileksa sampai batas Banten sedang direkonstruksi, mewujudkan jalan di perbatasan Jawa Barat yang bagus, bersih, dan lecir. Perkenalkan, saya Iip, mewakili penyedia jasa di proyek Cileksa untuk rekonstruksi jalan. Dari awal untuk pekerjaan telah kami laksanakan. Yang pertama, pembuatan badan jalan. Sampai dengan saat ini yang telah kami kerjakan gelar LPB hampir 90%, galian untuk unit 100%, pemasangan unit saat ini materialnya baru 70%. Saat ini kendala yang saya rasakan itu dalam pelaksanaan faktor cuaca, Pak. Kalau kami sih optimis untuk saat ini akan sesuai dengan target. Perkenalkan, saya Dava, saya dari konsultan pengawas proyek rekonstruksi Jalan Poros Cileksa, Batas Banten. Di sini saya sebagai konsultan memberi arahan kepada penyedia jasa, memberi masukan, terus mengawasi tentang kualitas dan kuantitas di lapangan. Saya membantu penyedia jasa untuk tentang pengukuran di lapangan, panjang penanganan di lapangan, kita mengawasi item-item pekerjaan di lapangan. Dulu jalan ke sini rusak banget. 5 tahun ke belakang mah dulu saya jualan susah banget. Sekarang mah alhamdulillah jalan provinsi Jawa Barat nanto saya atur nuhun Bapak KDM. Sepanjang 1,6 km dari Kabupaten Bogor menuju Lebak, Banten. Pembangunan dilakukan dengan nilai kontrak 4.758 juta rupiah dan melibatkan 40 tenaga kerja termasuk masyarakat setempat. Awal Desember, jalan ini mulai digelar hot mix. Jalur yang dulu terjal dan melelahkan, kini berubah jadi jalan yang nyaman dan membanggakan. Cerita ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur. Ini tentang menyatukan batas, menyambungkan daerah, dan memperlihatkan bahwa Jawa Barat hadir untuk semua warganya, bahkan di titik terjauh sekalipun. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur juru bicara. Ya, karena harusnya beliau Pak, yang dibayar banyak beliau Pak. Ini yang Grab, yang duitnya dari Grab. Pak, jadi ini kita bangun tahun 98. Itu desainernya ada di belakang sana, namanya Iskandar, ngumpet dia nggak mau. Siapa ya. dia? Iskandar jelas ya. Ya, ada Iskandar. Terus kemudian bisa melistriki rakyat di sini karena waktu itu PLN belum ada Pak. Ya, karena jaringannya jauh, Oh, harus jauh. pakai mikrohidro. Ya, ini mikrohidro. Iya, ini mikrohidro. Punten. Terus ternyata 2 tahun yang lalu banjir bandang. Banjir, Bu. Bukan buanjir. Banjir. Sampai jembatannya hancur. Ya, Bu, banjir, bukan buanjir. Oke. Didramatisasi lah. Bapak Haing lain lah. Terus udah gitu itunya jebol. Akhirnya kita kan cari cara Pak, dengan caranya terus muncullah namanya Mbak Mesa. Mbak Mesa dengan Grab kerjasama dengan Mas Andi, dengan IBK, udahlah kita buat bersama-sama. Akhirnya alhamdulillah selesai dalam waktu 6 bulan. Jadi saya bersyukur sama Allah bahwa Bapak hadir untuk menyaksikan yang sudah rusak menjadi baik kembali. Itu menjadi nyala lagi. Nyala lagi. Berapa titik? Berapa titik? Apanya? Di sini? Iya. Oh, Oke, di sini siap. banyak. Itu berapa rumah? Berapa rumah? 450-an kakak, Pak. Iya. Jadi nggak bertambah sih, tetap sama. Sebetulnya pertama kali kita
kita bangun di sini tahun 96 Pak, tapi di Cipta Gelar. Bapak mungkin pernah dengar ya? Sudah ke sana bukan pernah dengar. Allahu Akbar tuh. Jangan nanya urusan. Iya, pasti udah lebih tahu lah. Pasti sudah tahu. Ya, jadi tahun 96 itu pertama kali Gelar dibangun. alam sekarang. Pohon, wah. Gila ini emang top banget, top. Istrinya sudah baru, yang lama meninggal. Sampai itu juga tahu. Saya tahunya beliau waktu umur 4 tahun, Pak. Gak ada rahasia lagi. Nggak ada. Ini udah ke gelar alam. Iya, Nggak ada kaitan politikku dulu. perang 4 saya. tahun yang lalu. Diantos sedikit mengandai kata. Ya, alhamdulillah. Jadi itu saja sebetulnya. Jadi apa namanya? Selain pembangkit, sebetulnya kita juga nanti insya Allah. Nah itu nanti yang jalan dari depannya tahun depan dibutuhkan dengan program kita. Alhamdulillah. Sampai sini. Tapi Pak, saya nanti saya tuh udah SD-nya. Saya kirim 80 juta SD-nya. Udah, hari ini saya transfer. Pak Jaro mana Pak Jaro? Harusnya terima kasih. Pak Jaro hebat loh, tahu Bapak KDM mau hadir di aspal Pak langsung kemarin. Luar biasa. Ya. Ini harus beton gitu. Kalau aspal cokok. Tuh Pak, nanti Karena diulang. curahnya tinggi terus kemudian nggak ada drainase. Yo, beton. Civil engineer, macam-macam dokter. Ah segala macam segala diurus. Saya mau ingat dokter ini, dokter Arya. Nah, Dokter Arya itu Oh, iya. kenalkan. Ini nanti dikasih. Ini ada apa? Souvenir untuk kesehatan di sini. Bapak Aing ada dokter Aing. Bapak Aing. Ya, Mas Sini dokter. dong. Ya, Bapak Aing dokter Kasih Aing. lihat tuh. Terima kasih, Penir. Terima kasih banyak. Dokter Aing. Dokter Aing, Terima Bapak Aing. kasih. Pokoknya terima kasih nih. Kita hari tahun ini gini, Jawa Barat itu yang tidak punya jaringan listrik ketika saya jabat 450.000 kepala keluarga. Nah sekarang saya jabat 10 bulan sudah terkoneksi 150.000. Tepuk tangan dong. Nanti rencananya 2 tahun lagi selesai. Amin. Amin. Jadi connect ke grid semua ya Pak ya? Semua connect. Memang ada 2 cara kan, ada yang pakai PLN, ada yang pakai tenaga surya. Yang mungkin nanti ke depan nanti minta tenaga ahlinya ya. Saya bangunin mikrohidro juga buat warga daerah jauh dan airnya banyak. Airnya banyak. Saya dulu tinggalnya di belakang gedung sate. Iya. Mandiri. Iya. Oh ini sebenarnya dari kontribusi pengguna Grab Pak. Jadi tiap perjalanan tuh mereka donasi Rp200, Rp500 kita kumpulkan. Donasi. Semestinya nggak usah donasi. Grab kan untungnya gede. Oh kita Alhamdulillah. Jadi ini untuk mengoffset karbonnya gitu loh Pak. Iya. Kira-kira dari setiap perjalanan. Keterlibatan masyarakat. Enggak, soalnya untungnya gede. Yang itu ada lagi. Ada lagi. Kami dikasih dana cukup besar untuk beasiswa. Iya. Anak-anak dari SD, SMP, sampai SMA sampai kuliah. Beliau akuntan juga ternyata. Enggak, kalau saya secara pribadi nih Bu ya, sebagai gubernur malu sebenarnya saya. Malunya kenapa? Malu kalau ada yayasan, ada swasta, bangunin fasilitas rakyat. Itu cermin pemerintahnya belum bisa membelanjakan uangnya dengan baik. Gitu loh. Malu saya. Gitu. Saya tuh bukan senang datang sini malu. Tapi kita bahagia kan Enggak. Sebagai saya sebagai kok masih ada ya rakyat saya mesti dibantu orang lain. Harusnya oleh saya dong dibangunnya. Gitu loh. Ini malu. Gitu loh. Beda loh. Gitu loh. Lalu karena udah bayar pajak, perusahaan udah bayar pajak, semua udah bayar pajak. Pajaknya harus optimal untuk lagi membangun. Gitu. Ini cara berpikirnya harus begitu. Ya, Luar biasa Bang. sebarkan. Saya ini dari tadi malu banget nih, harus ngeresmiin. Ini kan kewajiban negara, kewajiban saya, gubernur, kewajiban bupati. Nah, cuma perspektif kami kan melihat bahwa pemerintah pasti punya keterbatasan. Kemudian kami melihat partisipasi masyarakat itu membuat kita juga ikut memiliki. Kalau perspektif saya nggak begitu Pak. Uangnya masih cukup sebenarnya, cuman belanjanya belum benar. Bener belanjanya. Belanjanya belum benar. Kalau gitu nanti yang Kita belanjanya benerin. yang stunting 20% itu harus dengan beliau langsung. Iya. Soalnya dia sebagai dokter saya turun. Dia harus selesai. Maka apa? Tapi stunting itu secara umum itu kan sebenarnya bukan karena faktor asupan makanan, Literasi. penyakit sejak di kandung. Literasinya kurang. Nggak, penyakit sejak kandung itu pertama. Yang keduanya ibunya rata-rata nggak ada, dititipin di neneknya, sejak kecil kurang asih.
gitu loh. Jadi ketika disupport oleh kita pun memang perlu perawatan lama. Karena saya nanganin hampir tiap hari. Oh my goodness. Terus terakhir Anak bapak banyak ya. iya. Terakhir jamban aja udah itu. Nah yang berikutnya adalah gini. Dulu orang tua kita tinggal nih di belantara, nggak ada yang stunting. Nah, ibunya itu tadi meninggalkan tradisi. Kan tradisi mengelola makanan, asupan makanan di kampung kan serba ada. Sekarang mulai orang desa pun pengennya jajan. Makanan industri, Pak. Iya. Mie instan, maaf ya saya paling anti. Itu penyumbang terbesar stunting. Iya, gitu. Itu faktor itu. Punya di kampung banyak, ada belut, ada tutut, ada keong, ada belalang. Ya, protein Kan semua. itu protein ya? Iya, protein semua. Nah itu tradisi itu ditinggalkan sekarang. Iya. Diganti oleh makanan warungan. Makanya ke kampung adat nggak boleh masuk. Iya. Gimana Nggak Abah? boleh, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Yang masih asli kita harus jaga terus ya. Ya nanti Bupati yang daerah sini saya cek tadi kan orang punya padi, punya sawah tapi nggak punya kambing, nggak punya sapi. Jadi kesini nanti harus dipanjak ingon-ingon karena masih pakai pupuk pestisida. Kan seharusnya pakai pupuk organik saja. Nah sapi, kerbau, kambingnya harus diperbanyak. Biar nanti nggak usah lagi pakai urea. Di kampung adat pakai urea melanggar Pak, nggak boleh. Sekarang kita Bapak Siap. melihat hubungan aja. Oke. Oh, kita nyalakan. Terima kasih. Tapi di sini kan kekurangan air warganya Bupati. Cukup air ya. Nggak usah. Nah, udah. Wih, surga nih Bu. Betul, Pak. Ini surga jangan dirusak. Masih kita kemarin juga dari Papua. Tapi kalau baru mendarat makan Sadar. Salah resep. Resepnya hari ini tidak ada kebiasaan tanpa saya nggak menemukan daerah yang kaya raya rayanya langsung karena punya Alhamdulillah. Sekarang kita mau ngambil alih kebutuhan karena kan berani mengatakan setelah itu nggak udah gini, daripada dibisniskan saya bilang tidak menguntungkan, dihijaukan saja. Saya tanamin pohon aja, pohonnya bukan untuk dibisniskan. Observasi itu ada selesai. Saya kan belum sudah bekas untuk bisa temuin. Baik itu izinnya, kalau izinnya belum ada saya bongkar tuh. Izinnya udah ada, nggak bisa. Tapi kawasan itu sudah saya rubah. Kan asalnya itu kawasan properti. Sudah saya cabut kembalikan kembali kawasan kehutanan dan perkebunan. Nah, di daerah selatan itu udah nggak ada penambangan, udah bersih. Udah saya tutup semuanya. Mobilnya udah pada bagus. Nah sekarang seluruh warung yang nggak rapinya sudah saya rapihin. Sekarang mau dibangun 300 warung yang dibangun dengan desain arsitektur lokal. Udah mulai hari ini. Saya soalnya di situ di Panarba. Jadi kunci Jawa Barat itu satu, infrastrukturnya baik, lingkungannya dijaga, orang pada datang karena makannya enak di sini. Iya, betul. udah sampai Nggak usah kekenyangan. rumit-rumit. Luar biasa ya sama Ya. alam. Saya ucapin terima kasih pada yang membangun dan merecovery bendungan ini. Semoga bermanfaat bagi warga sekitar. Warganya makin cerah, makin cerdas. Terima kasih benih baik kok. Terima kasih benih baik semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, pada Kanjeng Nabi, pada para sahabat, para wali dan pada leluhurnya orang Sunda, kami menggunakan kembali air untuk kehidupan. Amin. Mohon pada warganya hutannya dijaga agar hidup bahagia. Bismillahirrahmanirrahim, diresmikan. Bapak lihat maksudin, Pak. Nah, oke, ayo. Pak Iskandar mana? Airnya bagus. Mahal tuh nih Bu. Ini kalau ada di rumah saya lewat begini ah. Kesini apa kesini Pak?
mandi. Saya juga bapak juga disuruh. Bikin kampung namanya Lembur Matuan. Saya wawancara beliau sampai sekarang masih viral loh. Waktu saya bupati. Banget bu, ini air surga ini. Ma, kernaon ma? Hei, kernaon? Lucu banget sih Pak. Kernaon didinya, hei. Aku tuh seneng anak-anak di kebunku aja. Tadi udah dites kali-kalian belum Pak? Selalu ketakutan. Suka. Selalu ketakutan kalau dikirim ke Pak Dedi, aku tuh ketawa Bawa ngakak. ke barak. Kirim ke barak nanti. Ini teman-teman Baraya Subang katanya mau ke Bapak belum jadi-jadi ya. Saya bilang waktunya juga. Airnya bagus banget. Iya. Hei, cincalager. Saya kan tinggalnya kan di kampung dekat sungai ini. Dan mau tinggal di rumah dinas. Bumi Pakuan ya? Ya, Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Pak, saya berkesan banget dengan anak Sumbing itu loh Pak. Orang mana sih Pak? Anak mana? Yang Bapak nemukan itu. Oh, si ini yang Bogor. Iya. Anak si Egi. Sumpah itu buat saya. Si Egi. Saya sama suami saya tuh tiba-tiba ngakak dengan gila gitu ngeliat diri gitu ya. Oh, yang Sumbing. Oh, yang Pleret dia udah sekolah SMP, dia udah jualan. Yang lagi kan satunya Si lagi. Egi ya, Sumbing ya SMP. Jualan dia. Rumah Kurbinya? Kan? Bapak bisa ya? Pak Is dari sana ya? Saya mau akan desainernya ke Bapak. Wah, ini ya. Ya, ini belum rumah turbin Pak. Oh my god, masa hujan. Kayak mungkin Pak Iskandar ke mana? Ya, ini pakai kabel. Mohon, iya oren-oren Pak. Yang semua. Iya, iya, dan Pakai namanya electronic load controller. Nah, bagi saya perlu ini nyalinya, tak bangunin di mana-mana. saya kirim. Ya. Di mana lagi gitu ya. Ya, nanti Ibu cariin juga titiknya di mana aja, nanti saya bangunin. Tapi kami takut Pak kalau pakai APBD itu Pak. Kabel lihat kalau APBD. Enggak, pakai CSR aja. Oh, kalau pribadi? Hah? Uang pribadi boleh kalau hanya 2 miliar boleh. Kan luar biasa ya. Hanya 2 miliar boleh. Bisa. Gampang, bukan ada biaya operasional gubernur, pakai aja. Lumayan, 1,5 bisa. Itu sih Mas Andi foto dari bos. Oh, udah sampai banget. Oke, mantap. Pak Bupati ini beruntung mimpin sebuah daerah nih. Aduh, daerah bagus banget, Pak. Darahnya. Subur. Dan yang paling utama kalau punya istri lagi agak bisa sembunyi kalau di sini. Bupatinya berani nggak? Yang jalan jadi nggak? Yang itu yang diserap. Anu, sekarang sendiri Pak. Mohon. Memperkenalkan Anu, Yang karya bakti. oh, Jadi jangan tertutup Pak. Tertutup Pak. waktu itu habis Anu 9 miliar. Pada Dina ya Pak. Pada Dina. Udah mulai, Pada Dina. Sudah mulai. Udah ya. 50%. Kejar. Siap. Kita lihat. Siap. Kejar ya. Kejar ya. Abah. Nyaan Abah memenang wae nu geulis teh Abah mah abdi meuni hese. Enggak lah Bapak pemilih kok. Abdi meuni hese milarian. Nya hayu ke kaditu lah. Anu bisa nyangu, bisa nyangu. Aman. Aman. Kabauki, cipta rasanya kabauki, cipta gelar, berarti gelar alam ya namanya. Tapi cipta rasa, oh berarti masih satu iya ya, satu komunitas. Sakarungkul. Oh gitu. Ari itu mah kan Ari gelar alam sebagian obat Banten enggak? Gitu Pak.
Sukabumi Sadayana. Oh, Cipta Gelar sebagian Lebar Banten. Tapi nggak Cipta Gelar kapal mas kapal itu ya. Itu terdekat. Pada Bupati Bandung sok adinya. Nah, pokoknya pelanggan pada Harus ada tukang pembersih rumput. Nah, untuk menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, saya udah tahu rumus sekarang. Jangan dikasih bantuan-bantuan ya. Setuju. Nah, oleh saya rencana mereka akan diangkat menjadi tenaga kebersihan jalan provinsi. Yang perlu itu ya. Mungkin jalan kabupaten kalau memang ini nanti diangkat aja. Ya, misalnya memang kita nggak bisa gaji biar banyak kebagian, nggak gaji semua 1,5 juta deh. Itu juga sudah menyelesaikan kemiskinan. Iya, betul. Nah, saya sekarang kayak misalnya kasus yang PTPN yang 160 hektar kan rasanya tadi gimana orang yang nanam kentangnya nasibnya gampang, nanam teh sampai tehnya bisa dipetik saya gaji 1,5 juta per bulan. Kebalikan ke sini. Udah, rencana saya begitu. Udah nanti rencana juga gundul. Udah nanam pohon. Orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu yang dianggap miskin nanam pohon aja. Nanam putih, kemudian jengkol, nangka. Nah, nanti setelah bisa berbuah, subsidinya dicabut. Mereka harus bisa hidup sendiri. Caranya begitu. Kalau orang Indonesia kalau dikasih duit terus, Bu, rontok. Rontok di desa kerja bakti hilang. malas pakai Pak. Judi loh, Pak. Iya, tuh Cuma seremnya sekarang ya. yang dikasih duit itu yang jompo aja, yang sudah tidak bisa kerja, itu kasih duit. Dan ribut terus, nggak kebagian ribut. Capek. Banyak istri yang lapor karena suaminya tuh senang judi. Saya setiap hari judi, setiap hari jujur di sini. Kalau di sana nggak jujur ya, Pak? Di sini jujur. Ini dulu hanya 80 kilowatt, sekarang jadi 100. Jadi udah 54% ya? Siap. Sabulan ini selesai berarti ya? Siap. Itu jalan menghubungkan dari Yang Ciracap. Cilacap sampai Siap. Itu jalan desa di dalam Ujung Genteng. sampai mana? Ujung Genteng. Nah, siap. Berarti berapa kilo? 7 kilo. Oh, udah lumayan lah. Lebar berapa meter? Lebar di 2,5. Cor beton kan? Hot mix. Oh, ini Siap. Kemarin ada yang satu itu yang untuk di Kampung KDM. hot mix nggak cepet copot kalau hot mix. Kemarin dari bapak yang waktu di Purwakarta, hot mix. Kemudian kalau yang di Kampung KDM yang 400 meter hot mix, nanti yang sisanya Itu nggak akan cepet copot hot mix. ada drainasenya. Drainase. Yang penting drainase. Tapi hot mix-nya hot mix pabrikan. Pabrikan. Pabrikan aman. Siap. Tapi di situ nggak ini kan curah hujan nggak tinggi. Kalau nggak tinggi hot mix aman. Nggak terlalu tinggi. Pak, ini orang PO. Curah hujannya tinggi nggak? Kami di wilayah selatan, memang setidaknya beda Pak dengan sebelah utara. Jarang, jadi jarang. Kadang-kadang Jarang. Berarti hot mix aman. Tapi ada drainase ya. Drainase ada. Tahun depan berapa anggaran jalan Bapak? Ya, di atas. Bupati. Bagiannya di atas 200 lebih Pak. Harusnya di atas 400 kalau Ya, Sukabumi. salah Pak. Turun Pak. Kalau mau ekstrim Pak kayak provinsi Pak. Ya. Di provinsi itu sudah tidak ada lagi kegiatan kecuali jalan, irigasi, terus kemudian pemasangan listrik, Ya. kemudian asuransi warga. Fokus di basic. Di situ aja yang langsung ke layanan. Pegawainya di provinsi sekarang sudah setengahnya dirumahkan. Bekerja di rumah. Biar biayanya murah kita biaya pemerintah. Work from home. Jadi biar dan itu terutama perempuan. Nah, jadi pada seneng. Nah itu nanti biaya pemerintah turun, jalan tidak macet. Kan produktivitas yang dikerjakan cuma jalan, jembatan. Mereka kan nggak ke jalan, nggak ke jembatan, nggak ke irigasi. Pantas menang SPM, Pak. Luar biasa. Tahun depan Nggak usah lah, Bu. Saya nggak usah dikasih penghargaan lah. Cuma kerja benar. Pak, menginspirasi itu penting, Pak. Orang Indonesia itu masih perlu yang dilihat, katanya kan panutan. case study ya, Bu ya. Best practice perlu. Ini anggota Grab masih diasuransikan ke tenaga kerjaan. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Biasa. Petani, nelayan, Kamu kita 21.000 atas. dapat ya. Lumayan lah. Nanti berarti selesai bulan jabat sudah berjam-jam sini jabat. Sudah. Sekarang masih ada 20%. Masih 100%. Iya, makanya saya berharap. Tapi sekarang kita infrastruktur publik dulu. Ini penting. Setelah itu kita akan masuk ke dapur rumah. Coba macam. Ini bupatinya. Kita
Soalnya ada Pak Amin, saya Harus kalau ke sini mah harus cor ya Pak ya, karena curahnya tinggi ya. lebih mahal Pak biayanya. Gak apa-apa Bu, tapi awet. Iya sih. 2 tahun sekali copot, 2 tahun sekali copot mendingan sekali mahal. DDS, seberapa kiloan? Sabar kiloan. Ditanya tak pungkur masuk 2 kintal teh sarang anu emak-emak mun emak ieu keluar di garang. Ya, jangan meliput Mak. Gusti ieu bapak itu bapak. Gusti. Pak, itu Pak, desainernya ini semua. Terima kasih banyak. Nanti minta nomor kontaknya ya. Saya suaminya. Oh. Terima kasih banyak loh. Nah, listnya nanti kita bangunin pakai dana-dana kita. Ayo Mas, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Itu wawancara saya waktu jadi bupati dulu masih sampai sekarang masih rame loh. Masih rame loh. Aku bilang ini ditampilin terus setiap tahun. Di TikTok rame banyak kutipin. Karena kan masa kecil ini. Ya orang tanya, Pak itu wawancara kapan? Dulu saya bilang masih bupati, masih udah lama. Aku juga dibilang, habis wawancara aku itu lama itu. Tapi ditampilin terus iya. Ya, biarlah bermanfaat. Terima kasih kan. banyak. Dari zero to hero kan penting juga. Menginspirasi anak-anak desa terutama. Iya. Ya. Kalian miskin, boleh miskin, tapi kan artinya lahir dari keluarga miskin, orang tua mungkin pendidikan rendah, ekonominya rendah, tapi kalian tetap punya kesempatan. Dan punya harapan. Sekarang bisa dilihat loh, Bekasi itu udah banjirnya nggak begitu ya, kecil banget. Udah bisa. Asal mau ribut aja. Tiap hari kan saya tiap hari ribut aja. Belum punya anak. Mbak, udah pengen ikut salam dulu pengen salam tuh. Apa tadi Pak? Repot Pak. Pak repot Pak. Ya Pak Abi Pak. Ya Pak Abi Pak. Teteh maaf nih repot Pak. Atuh nuhun Pak Dedi.